Nah, ini lanjutannya ya teman-teman. Biasa kalau di flip tuh kalau nggak ada gangguan sinyal memang biasa seperti itu. Oke, well kita mulai lagi. Kita invite lagi Mister Purwo untuk bergabung bersama kita kembali. Tadi part satunya sudah saya upload. Tadi teman-teman yang ketinggalan ya barangkali bisa langsung cek Instagram official Instagram TV kita. Karena tadi part satunya udah saya upload di situ, oke? Tunggu Mister Purwo untuk bergabung dulu bersama kami di sini ya. Oke, teman-teman yang bergabung stay tune terus karena kita akan masih membahas. Nah nih, Mister Purple-nya udah bergabung. Kita invite kembali. We are really sorry ya teman-teman ya karena due to the poor. Tunggu ya. Oke. Ya. Mister Purwo, maaf ya Mister. Biasa kalau di Pare itu sinyal suka hilang-hilangan. Iya banyak yang pakai paling. Iya, silakan lanjut. Tadi sampai mana Mister? Jadi tuntutan dari pihak Eh, kampus sehingga Mister harus ya, mengejar. ya harus belajar bahasa Inggris itu. Jadi saya awalnya itu belajar writing dulu, bagaimana cara menulis publikasi ilmiah. Karena memang itu syarat syarat wajibnya untuk yang S3. Nah, setelah itu saya ngajak teman-teman tuh, ngajak teman-teman yang beliau alumni Pari juga. Saya terus dalam bahasa Indonesia, terus terus yang bersangkutan Inggris yang pertama. Terus artikel yang kedua saya coba nulis sendiri. Nah, eh, yang apa namanya setelah itu baru saya cari-cari les-lesan tuh dari tempat les yang di mana di Pare gitu ya. Karena kalau di Pare kan terkenal ya harga harga mahasiswa ya, harganya miring gitu. Benar. Ya, jadi saya yang pertama kejar dulu publikasi dulu international international publication dulu. Awalnya memang tidak merasa nggak mampu gitu ya, tapi yang penting ketika ada kemauan di situ pasti akan Ada mengalahkan jalan. kemampuan. Oh. Ya, jadi kemauan mengalahkan kemampuan itu pasti. Yang penting mau dulu. Nah, setelah itu punya publikasi dua, oke sudah dapat tuh. Nah, berarti tinggal tinggal persiapan apa bahasa Inggrisnya gitu. Nah, awalnya saya ngejarnya IELTS dulu. Dapat di Flip karena dulu lihat di mana itu di sponsor IG ya. Nah, nyoba IELTS terus ternyata asik juga di situ. Nah, 3 bulan mencoba, terus mau tes IELTS kan lumayan mahal tuh, tiga Jadi jutaan. 3 jutaan. Nah, ya 3 jutaan. Terus saya sambil juga les-les TOEFL yang lain, terus kembali lagi tes les TOEFL lagi di Flip. Nah, sambil les sambil saya tes. Nah, dulu dulu pas saat saya dulu awal-awal dosen itu TOEFL saya memang rendah 380, terus naik 425, terus sekarang 450, terus naik lagi 460. Nah, jadi masih stuck di situ. Jadi saya dengan modal TOEFL 460, saya 460. coba itu mencoba apply kemana-mana, ke Taiwan, ke Jepang, ke Thailand, mana lagi ya, tiga negara itu. Nah, di Jepang itu saya sudah sampai interview profesor, tapi karena memang di Jepang itu ya sudah sampai di interview profesor. Nah, di Jepang itu teman saya sudah wanti-wanti kalau apa biasanya pronunciation-nya orang Jepang itu agak sedikit sulit untuk dipahami gitu ya. Memang betul ketika ketika wawancara agak sulit. Nah, terus di Taiwan saya dapat tuh dengan TOEFL segitu, saya dapat beasiswa di Taipei Medical University itu parsial. Tapi karena di Taipei, hidup di Taipei itu mahal, saya tidak ambil. Terus yang terakhir saya daftar di Mahidol University. Nah, di Mahidol University itu diminta menggunakan IELTS. Nah, saya kan tidak punya IELTS tuh. Ya sudahlah, saya apply TOEFL-nya aja 460 itu. Ya udah, kalau kalau rezeki ya dapat, nggak rezeki ya wis nanti tahun depan gitu. Nah, setelah itu ketika wawancara dalam bahasa Inggris, jadi ada tujuh profesor yang mewawancara saya. Nah, karena Berarti dulu dilakukannya saya secara pernah, online ya Mister ya waktu itu? ya dulu dulu online, jadi online. Nah,
online diwawancara dengan 7 profesor, dengan 7 PhD komitenya. Nah, dulu ilmu saya dulu ketika di Pare confident conversation itu saya gunakan lah. Jadi yang penting kalau ngomong yang penting saya tahu Anda tahu gitu. Tidak usah berpikir grammar dulu. Kalau grammar kan ke academic writing-nya. Nah, jadi ketika wawancara dengan tujuh profesor itu, beliau kayaknya tidak bahasa Inggrisnya yang penting ada gitu aja. Nah, tapi saya ditanya-tanya tuh publikasi saya gimana gitu. Nah, alhasil menunggu beberapa bulan baru dapat informasi bahwa Anda menerima beasiswa dari Mahidol University. Nah, terus tapi dengan catatan Anda dalam satu tahun harus melampirkan sertifikat IELTS dengan skor berapapun gitu. Nah, terus nanti ketika lulus itu wajibnya 6, minimal 6. Tapi ketika masuk itu ketika masuk minimal 3, bebas berapapun. Nah, sebetulnya dulu ketika awal pendaftar sudah dinotis sama Mahidol University bahwa dengan TOEFL Anda tidak bisa apply scholarship. Tapi setelah itu tetap dapat beasiswa, mungkin dengan nilai yang lainnya. Nah, jadi saran saya ketika apply beasiswa itu jangan terpaku sama satu kelemahan, tapi kita kuatkan dengan potensi yang lain, misal publikasi atau mungkin bisa sedikit mendramatisir motivation letter. Nah, itu juga penting. Ya, jadi contoh misal begini, saya sampaikan di motivation letter saya itu seperti ini. I'm a lecturer. Dan ketika saya mengajar, saya melihat tuh banyak siswa saya yang semangat dalam belajar untuk meningkatkan ekonomi mereka gitu. Padahal secara realita mahasiswa saya banyak yang mampu sebetulnya, tapi kan untuk sedikit mendramatisir, jadi itu yang membuat calon supervisor itu tertarik gitu. Jadi sebetulnya ada triknya. Jadi jangan terlalu terpaku sama bahasa Inggris yang lemah gitu. Jadi tapi kuncinya satu. Don't be afraid to fail, but be afraid not to try. Jadi jangan takut salah, tapi takutnya tidak mencoba. Jadi coba gitu semua. Jadi saya kemarin ada sekitar 7 kampus saya apply semua, 6 ditolak kemarin. Waktu ini, Sir, sebelum dapat di Mahidol ini ya, berarti ada beberapa kampus yang memang udah di-apply. Iya, betul. Okay. Ada beberapa kampus. Sir, tapi ada nggak sih perbedaan? Tapi ada nggak sih perbedaan proses atau tahapannya dari beasiswa master ke beasiswa PhD ini yang Mister tahu? Ya, jadi kalau perbedaan itu biasanya setiap negara itu ada berbeda. Terus misalnya dari bachelor tuh ke master juga berbeda, master ke PhD juga berbeda. Contohnya seperti ini. Misal kalau dari sarjana bachelor ke master itu biasanya dia tidak perlu riset paper yang terlalu bagus, yang penting ada aja. Jadi yang penting itu aja, yang penting ada berkas lengkap, terus bagus dalam membuat motivation letter sudah cukup. Kalau untuk yang bachelor ke master. Tapi kalau dari master ke PhD itu wajib punya publikasi ilmiah, paling tidak kalau bisa di internasional jurnal. Nah, terus biasanya yang berbeda itu juga setiap negara. Misalnya kalau ke Jepang itu kita wajib apply ke profesornya dulu, cari profesor dulu. Cari profesornya dulu ya? Ya, cari profesornya dulu. Atau bisa juga lewat jalur embassy, lewat jalur kedutaan. Tapi kalau lewat kedutaan Jepang itu biasanya lebih banyak saingannya dan standar nilai TOEFL maupun IELTS-nya sangat tinggi. Tapi kalau saya kemarin karena saya sadar bahwa bahasa Inggris saya itu masih kurang lah, jadi saya apply-nya langsung ke profesor. Karena kalau profesornya dapat, profesornya itu tertarik, maka bahasa Inggris itu nomor 2. Yang penting keterima dulu. Nah, itu kalau Jepang. Kalau ke Taiwan itu biasanya setiap kampus itu membuka pendaftaran setahun 2 kali. Dan kalau Taiwan itu dia banyak juga mahasiswa Indonesia. Nah, terus kalau Taiwan itu biasanya ada
dua beasiswa, ada yang full scholarship, ada partial scholarship. Jadi tergantung nih, kalau partial Berarti biasanya ngasihnya tuition fee biasanya. tuition fee aja. Nah, di Mahidol pun saya juga dapat parsial. Tapi karena di Mahidol itu di Salaya itu biaya hidupnya itu murah, jadi Murah. untuk living cost-nya saya ditanggung oleh kampus asal, oleh kampus saya gitu. Jadi perbedaannya kalau di Thailand biasanya daftar langsung ke kampus, ke program officer-nya itu. Kalau Indonesia biasanya kan daftarnya lewat jalur SBMPTN gitu ya, lewat SBMPTN. jalur secara bersamaan ya. Tapi kalau luar negeri itu biasanya kita langsung menghubungi ke departemen langsung, biasanya gitu. Atau pihak kampusnya langsung ya, Sir. Biasanya Ya, kan ada langsung ke kita pihak harus kampus. terima apa acceptance letter dulu dari kampus baru kita daftar beasiswa. Ya, Ternyata nggak terbalik gitu. betul. Nah, kalau kalau Mahidol ini tuh jenis beasiswanya itu seperti apa sih, Sir? Dia itu memfasilitasi apa sih? Jadi jenjang apa saja, Sir? Misalkan dari Kalau S1 ke S2 kah atau ya. gimana? Jadi gini, kalau di Mahidol itu biasanya beasiswanya S2, S3 biasanya. Nah, terus kalau mau dapat full scholarship itu biasanya harus IELTS-nya 6,5 biasanya kalau di Mahidol. Karena di Mahidol itu memang banyak yang dapat parsial biasanya, tapi ada juga yang full. Berbeda dengan kampus yang lain, misal Konken University. Konken University itu dia kasih full, tidak ada parsial, tapi yang diterima sedikit. Atau mungkin di Chulalongkorn itu Oh juga iya benar. biasanya ada juga yang parsial juga ada. Jadi kalau misalnya mau dapat full, biasanya itu kalau untuk ke master itu minimal 5,5 IELTS. Dan mereka kalau itu 5,5. Kalau TOEFL biasanya 5,25 kalau mau dapat full scholarship. Tapi kalau Mahidol dia sudah tidak menerima TOEFL. Cuma saya aja kemarin mungkin beruntung ya kali ya. Jadi tanpa IELTS bisa dapat beasiswa. Jadi 5,525 atau IELTS 5,5. Terus bagi misalnya teman-teman di sini, terus Sir gimana kalau saya belum dapat skor segitu? Nggak masalah, yang penting apply aja. Yang penting apply dulu aja yang penting. Karena rezeki kita nggak tahu. Kalau nanti rencananya Mister ini PhD-nya ini studinya tuh berapa lama? Saya tiga tahun, tiga tahun. Memang Ya, kalau tapi saat buat ini PhD itu memang online. minim. Oh, kalau PhD itu nanti memang ada kurun waktunya nggak sih, Sir? Berapa tahun misalkan programnya? Iya, biasanya dari setiap kampus itu memprogramkan kalau di Taiwan 2 sampai 7 tahun, kalau di Thailand dia 3 tahun. Tapi kalau lebih ya itu urusan nanti. Yang penting coba dulu. Jadi tiga tahun biasanya untuk Kalau programnya itu. selama ketika Mister melakukan proses apply berapa 7 dari 6 kampus kemudian ditolak berapa? Ada nggak sih Sir tahapan yang menurut Mister tuh paling susah tuh di tahapan mana kalau waktu apply beasiswa? Wawancara itu yang Wawancara. sulit. Bukan sulit ya, itu butuh mental. Jadi Tricky juga ya apa Sir ya? namanya? Ya, itu butuh mental, perlu mental yang bagus. Karena kalau misalnya mental sudah jatuh, ketika wawancara itu kita sudah pikiran kemana-mana dan kita tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh si profesornya. Terus Penginterview. betul, terus juga biasanya profesor itu jarang pakai headset, biasanya ada juga. Jadi ngomong dalam satu forum, dalam satu meja, kita pakai headset, sana tanpa headset. Jadi ketika ngomong itu ini ngomong apa gitu biasa. Jadi kadang saya minta diulang pertanyaannya gitu. Itu memang agak sedikit ini sih, perlu mental. Ketika saya wawancara pertama itu memang saya grogi. Terus sampai akhir Mahidol ini sudah wawancara terakhir, jadi sudah agak santai gitu aja ketika Ya, ngomong. udah Sama punya mungkin bekal lah. iya, sama ini kali. Itu yang pertama yang paling menantang itu ketika wawancara. Wawancara. Terus yang kedua itu ketika pemberkasan, persiapan berkas. Nah, persiapan berkas ini tidak bisa kita cuma sehari 2 hari, ya mungkin minimal 3 bulan. Dan itu biasanya harus segera dibuat. Misalnya sekarang belum punya paspor, ya udah buat paspor dulu. Terus saya pun juga baru punya paspor baru kemarin November kemarin, dan sebelumnya belum pernah keluar negeri saya gitu. Terus membuat motivation letter yang umum dulu dibuat, misalnya kayak
kayak CV dibuat, terus motivation letter dibuat, terus apa lagi ya, mungkin bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini biasanya orang-orang itu suka les-les aja, tapi kadang untuk tesnya ini tidak segera jalan gitu biasanya. Ilmunya keburu lupa, Sir. Biasanya tesnya, kursusnya tahun ini, tesnya tahun kapan, nanti Iya, hasilnya betul. sering Betul, lupa. betul. Ya itu. Makanya kalau bisa setelah les langsung tes. Tapi kalau Mister kemarin persiapannya mulai dari persiapan pemberkasan sampai dengan bahasa, terus kemudian apply beasiswanya itu berapa lama, Sir, total? Saya mulai dari les itu Juni 2020. Itu sudah mulai les. Terus persiapan berkasnya itu saya sekitar bulan September 2020 karena saya ngejar untuk submit beasiswa yang pendaftarannya di bulan Desember. Nah, jadi kalau misalnya mau masuk di September tahun ini, berarti harus Desember kemarin sudah mulai apply. Gitu. Misalnya kayak misalnya ada kawan-kawan di sini yang mau apply beasiswa di tahun depan di September 2022, berarti Desember ini sudah mulai submit. Karena beberapa kampus itu sudah buka di bulan Desember tahun ini, gitu. Tapi kalau misalnya mau untuk yang semester genap di bulan Februari tahun 2022, biasanya nanti bulan Oktober atau bulan September sudah pembukaan beasiswa biasanya. Oke. Kalau berarti kalau teman-teman mau daftar beasiswa memang harus perlu persiapan waktu yang panjang ya. Jadi harus ada study plan-nya dulu. Mikir step-stepnya, karena nggak kayak daftar kalian daftar kursusan hari ini daftar kemudian transfer biaya dan lain sebagainya cepat terselesaikan. Benar. Kalau Mister tuh dulu, kalau Mister kan dulu sekarang ini jadi mahasiswa lagi nih istilahnya, jadi mahasiswa PhD dulu waktu di bachelor dan master tuh Mister Purwani tipe mahasiswa yang seperti apa? Yang tipe rajin kah atau kupu-kupu kuliah pulang kah atau yang gimana, Sir? Kalau saya kayaknya mahasiswa yang manut, saya ngikut aja. Jadi misalnya dosen bilang A, ya udah saya kerjakan gitu. Kalau dosen bilang B, yang penting masih dalam satu jalur yang baik, saya ikuti gitu. Dan ya udah yang penting masih bagus, karena kalau yang namanya kuliah itu kalau kata orang Jawa kan manut apa dari dosen gitu, insya Allah cepat lulus. Gitu dulu. Yang penting manut, terus jangan sering-sering absen, kalau ada tugas sering dikerjain gitu ya, Sir. Sebenarnya gampang aja dapat IPK bagus tuh, yang penting kamu tugas selalu kumpul, terus kemudian nggak pernah absen, nggak pernah terlambat, nggak bikin. Misalkan jadi dosen ya, pengalamannya jadi dosen tuh gimana sih? Tipe-tipe mahasiswa apa sih, Sir, yang menurut Mister tuh yang saat ini nih paling banyak punya tipe-tipe mahasiswa yang seperti apa? Misalkan tipe mahasiswa telat kah atau telat kumpul tugas kah? Gimana, Sir? Kalau sekarang sih mahasiswa itu kebanyakan tergantung dari dosennya. Kalau misalnya dosennya itu memang disiplin, memang kebanyakan mahasiswa akan disiplin. Kalau misalnya dosennya itu telat santai, mahasiswa pun akan juga santai. Jadi tergantung. Jadi mahasiswa itu tergantung tunjuk dosen. Kalau dosennya sana ke sana gitu, misalnya dia juga akan ke sana gitu. Tapi memang kalau bedanya ya, maksudnya dari zaman saya dulu kuliah S1 2011. Miss dulu tahun berapa S1-nya? Saya angkatan 2015, berarti lulus 2019. Jadi kalau dulu yang di zaman saya ketika 2011 sebelumnya kuliah itu pasti dia bawa ransel, dan dalam ransel ada laptop. Kalau sekarang mahasiswa sekarang itu tasnya kecil-kecil dan di dalam tasnya mesti ada make up, itu pasti. Perbedaannya itu ya, Sir. Iya, kayaknya saya itu dulu pasti gitu deh, Sir. Jarang bawa laptop karena berat gitu. Kalau ada tugas, ini pinjam-pinjaman laptop sama temen, itu jangan dicontek. Iya, itu Sir, sekarang gitu, mahasiswa sekarang kayak gitu. Sir, kalau BTW, Sir punya nggak habit-habit yang dulu jadi kebiasaan Sir waktu jadi mahasiswa yang kemudian ternyata setelah sekarang Mister udah di jenjang ini ternyata habit saya dulu tuh berguna ya untuk masa depan saya atau untuk karir saya, itu apa, Sir? Kalau saya sih berorganisasi, itu yang menjadi yang menjadi habit, dan itu bagus gitu, karena yang tadi misalnya kayak wawancara PSG tadi, kalau kita tidak pernah menghadapi orang untuk berbicara dalam bahasa Indonesia aja sudah ngeredek ya, sudah gemeteran, gimana dengan ngomong dengan bahasa Inggris kayak gitu loh. Jadi
jangan jangan sampai mensia-siakan ketika mahasiswa dengan tidak mengikuti organisasi gitu. Karena orang yang tepat waktu itu adalah orang yang sibuk. Tapi orang yang nggak sibuk dia akan lebih lebih nyantai lah gitu, masih ada waktu lah Iya, gitu. nggak kurang Tapi kalau menghargai orang waktu. Heeh. iya, kalau orang yang sibuk dia pasti akan menghargai waktu. Misalnya, oh saya harus Mm-mm. ini itu pasti gitu. Jadi Mm-mm. berorganisasi, bersosialisasi, ngomong di muka di publik depan umum itu sangat bermanfaat sekali saat ini gitu. Apalagi dengan kalau mau apply beasiswa, ketika wawancara tadi yang saya katakan tadi adalah mental ketika ngomong itu sangat Mm-mm. sangat bermanfaat sekali. Kalau Sir berat dulu pengalaman organisasinya apa aja nih Sir, gabung di apa aja? Saya dulu lebih ke organisasi yang bukan ilmiah. Jadi misalnya kayak BEM, terus Mm-mm. dulu kayak ikatan senat mahasiswa Indonesia, ada kayak kalau Mm. kami di Kesmas itu ada ikatan senat mahasiswa kesejahteraan masyarakat Indonesia, terus ada Mm-mm. juga mentoring keislaman gitu. Jadi Mm-mm. kalau bukan lebih ke akademik, kan saya lebih ke sosial politik dulu organisasinya. Mm-mm. Oh, oke, oke. Berarti kesehatan masyarakat itu masih masuk fakultas ilmu sosial politik ya, Sir? Kesmas. Masih masuk FISIP ya? Kalau Enggak, dulu. dia di fakultas sendiri, di Fakultas Kesehatan Oh, Masyarakat fakultas sendiri. sendiri. Heeh. Ya, Oke. di Terus FKM. FKM. Sir, terus kemudian kan saya baca nih CV Mister, menarik. Nah, jurusan masternya Mister nih mengambil jurusan program epidemiologi komunitas itu fokusnya ke bidang apa sih, Sir? Saya baru, jujur aja saya kayak baru baru mendengarkan istilah itu. Jadi gini, kalau epidemiologi itu mungkin di saat ini ketika COVID-19 itu sering sering Mm-mm. sering sering muncul di TV itu, misalnya ahli Mm-mm. epidemiologi, ahli kesehatan masyarakat. Nah, kalau Mm-mm. epidemiologi itu dia lebih ke bagaimana cara mengendalikan penyakit. Jadi Oh. misalnya kalau kalau kedokteran itu kan Mm-mm. dia bagaimana caranya menyembuhkan orang, gitu Orang. ya. Tapi kalau kesehatan masyarakat, khususnya di ilmu epidemiologi itu dia Mm-mm. bagaimana caranya membuat orang itu tetap sehat dan bagaimana cara untuk Mm-mm. mengendalikan penyakit. Jadi penyakit harus Oh. dikendalikan. Oh, berarti pekerjaannya atau enggak yang dipelajari ilmunya seperti itu ya. Berarti sangat berguna juga Iya, ya nanti di masa kita menghadapi pandemi ini, iya epidemiologi berarti betul ya, sekali. sumber daya manusia dari Iya. epidemiologi. Sir, saya mau nanya nih, Sir, ini mungkin pertanyaan pribadi dari saya. Menurut Mister tuh, Hmm. jurusan yang kita ambil saat berkuliah itu berpengaruh nggak sih, Sir, sama perkembangan karir sama masa depan kita? Jurusan itu nomor sekian biasanya. Jadi Mm-mm. nomor dua, nomor tiga lah sebetulnya. Banyak Mm-mm. banyak teman saya yang bekerja itu agak sedikit melenceng dengan jurusannya. Jurusannya. Itu Heeh. juga ada, ya. Tapi yang terpenting itu adalah punya link, punya relasi, itu penting. Benar. Heeh. Ya, ya link relasi. Karena kalau kita mau sepintar apapun, jurusan kita bagus, tapi kalau kita Mm-mm. tidak punya relasi, tidak punya link, maka informasi-informasi minimal mengenai lowongan pekerjaan itu tidak akan kita terima. Kita akan Mm-mm. kesulitan dalam mencari info-info itu. Mm-mm. Terus tapi memang sebagian besar Mm-mm. pekerjaan itu sesuai dengan jurusan. Tapi tadi kalau kita Mm-mm. nggak punya link, nggak punya relasi, ini agak sedikit sedikit sulit karena kan di Indonesia gitu ya biasanya ya Mm-mm. Benar. meme-nya seperti itu. Jadi harus punya relasi, punya link. Jadi jangan Mm-mm. sampai ketika kuliah ya sekedar belajar, tapi ya harus bersosialisasi. Itu yang penting sebetulnya. Caranya bersosialisasi ya mungkin salah satunya dengan cara aktif organisasi Ya dari baik di non betul. akademis maupun akademis itu kan membuka kesempatan lebar kita untuk mengenal banyak orang ya Sir. Soalnya tuh saya Betul. juga ngalamin nih Sir, misalkan saya mau daftar pekerjaan nih kok apa namanya persyaratan yang diminta ternyata bukan jurusan yang saya ambil. Jadi kayak saya berkecil hati, oh apa saya salah jurusan ya dulu kuliah saya sempat mikir kayak gitu. Jadi banyak banget biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman seperti itu. Tapi kalau menurut Mister ketika kita mau ngambil jurusan nih, misalkan kita ngambil jurusan tuh menurut Mister apa yang dikedepankan? Passion kita kah atau kebutuhan kita ke depannya? Misalkan ada orang-orang yang mengambil jurusan memang banyak diminati, misalkan kedokteran atau enggak jurusan kesehatan Ya. yang kalau orang tua bilang, iya itu settle, memang jelas pekerjaannya. Beda dengan jurusan seni musik atau seni-seni yang lain. Terus menurut Mister gimana? Ya. Passion atau kebutuhan?
passion. Jadi semua harus dengan passion, bukan dengan Mm-mm. apalagi maunya orang tua, itu jangan sampai ya. Mm-mm. Jadi ini ada teman saya, ada teman saya itu kayak gini, pengalaman teman saya itu, Mm-mm. beliau pengennya di jurusan IT, tapi Mm-mm. orang tuanya pengennya anaknya itu di kedokteran gitu. Mm-mm. Alhasil kedokteran, oke, kedokteran tidak sampai, tidak masuk, ambil di keperawatan. Nah, karena tadi di awal Nah, Mr. Purwo, can you hear my voice? Aduh. Oke, kita invite Mr. Purwo ya. Kayaknya Mr. Purwo ada gangguan sinyal, teman-teman. Don't go anywhere. Kita invite Mr. Purwo untuk gabung lagi bersama kita. Anyway, teman-teman yang gabung di sini 9 orang, kalau ada pertanyaan seputar tentang pengalaman beasiswa, kemudian anything about your future life, don't hesitate to write down your comment in the comment section, karena nanti kita akan membacakan bareng-bareng sama Mr. Purwo. Kita invite dulu Mr. Purwo untuk balik bersama kita ya. Tunggu, wait. Tunggu ya, teman-teman. Mr. Purwo. Ntar saya hubungi Mr. Purwonya dulu. Sambil nunggu-nunggu Mr. Purwo udah gabung lagi di sini, ayo teman-teman yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti pertanyaan yang paling menarik atau pertanyaan yang paling menarik nanti insya Allah akan dapat giveaway dari saya, yaitu bergabung dengan program online Flipping New School Pari. Nanti programnya apa kita bicarakan, tapi teman-teman jangan lupa dulu komen, tulis pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan. Assalamualaikum Miss DJ Bunga. Waalaikumsalam Miss. Tunggu ya, saya invite Mr. Purwo untuk bergabung dulu di sini. Nah, nih. Nah, kayaknya udah bergabung lagi. Sorry ya teman-teman, biasa masalah sinyal. Ini ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar, kita bacakan ya Kak. Beasiswa yang buka bulan ini apa saja? Beasiswa yang buka bulan ini kemarin yang saya tahu LPDP baru saja ini ya, tes kebangsaan, kemudian nanti ada lagi di bulan Agustus sepertinya. Nanti teman-teman bisa langsung update saja perkembangan tentang beasiswa terbaru di Instagram Flipping the School Pare, karena setiap harinya admin kami atau kita akan posting berbagai macam informasi menarik seputar beasiswa. Tunggu ya, teman-teman. Mr. Purwo, oke. Enggak, kita langsung invite Mr. Purwo untuk gabung lagi sama kita. Mungkin teman-teman sambil nunggu Mr. Purwo gabung sama kita, bisa langsung bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Kolom komentar. Tunggu ya. Bentar, saya invite lagi Mr. Purwo.
Tunggu ya teman-teman, kayaknya ada sedikit gangguan sinyal. Yuk, sambil nunggu Mister Purwo gabung lagi sama kita, coba teman-teman ada pertanyaan apa mungkin seputar program dari Flip deh. Nanti Miss Disi bakal bantu jawab. Anything, online boleh, program offline boleh, atau apa? Kalau, oh ya, informasi terbaru nanti di Jumat pekan depan kita akan ada free short course for IELTS skill. Jadi kalau teman-teman berminat untuk belajar atau mengenal sedikit tentang skill dari IELTS, silakan langsung gabung di grupnya. Nanti akan kita share di Instagram kami. Jadi teman-teman stay tune terus. Tunggu ya. Saya hubungin Mister Purwo dulu. Nah. Miss, saya mau bertanya untuk tahun ini ada beasiswa apa saja? LPDP, kemudian di akhir tahun itu biasanya ada ini ya. Cibening tuh akhir tahun deh kayaknya. Nanti kita bagikan informasinya ya. Tunggu kita invite dulu Mister Purwo untuk gabung. Nah, Ya. kembali Maaf, lagi ya, Miss. Nggak tahu ini Assalamualaikum. sinyalnya. Biasa masalah jaringan. Iya. Tadi sampai mana, San? Iya. Iya, cerita teman Mister Jadi, yang gagal ngambil kedokteran, yang punya passion teknik tapi disuruh di IT. kedokteran, kemudian gagal Ya. ngambil Jadi, keperawatan. iya, jadi ambil keperawatan, dia kuliah hampir 8 tahun. Ketika saya tanya, kenapa kok seperti ini gitu? Ternyata memang dia tidak niat gitu. Yang penting niat dulu. Kalau sudah niat, maka semua potensi itu akan muncul. Misalnya potensi untuk nyari kerjaan, potensi untuk lebih maksimal, potensi untuk mendapat IP yang tinggi itu akan dapat. Jadi semua kembali ke potensialnya, kembali ke apa passionnya, bukan keinginan orang tua gitu. Nah, jadi awal mula kalau kalian nih yang masih bingung nentuin jurusan apa yang mau saya ambil, kalian harus berpikir apa passion kalian atau apa bakat yang kalian miliki, biar nanti kalian pas waktu ngambil jurusan itu, karena kuliah itu nggak akan ditempuh 1-2 hari aja, nanti 4 tahun kalian akan ketemu dengan pelajaran yang kalau kalian nggak suka ya nanti 4 tahun kalian akan selalu berhubungan dengan pelajaran yang kalian nggak suka. Iya, jadi pastiin itu passion kalian, bener. Karena banyak banget dari teman-teman Disti juga nih yang kuliahnya males-malesan ya karena itu tadi, karena bukan passionnya atau ngerasa nggak nyambung sama jurusannya gitu. Nggak Jadi nanti nyaman. bener, tapi Iya, hasilnya betul. juga kurang bagus. Terus saya mau nanya, apa sih motivasi Mister selain tadi ya tuntutan dari pihak kampus? Apa motivasi Mister ngambil kuliah sampai berarti Mister kan nanti kalau PhD-nya selesai ada 3 gelar ya Mister ya? Yang dapat di Sanda. Itu apa sih Mister motivasinya? Di usia segini tuh masih nyari IELTS, bahkan TOEFL ikut, IELTS ikut, kemudian masih coba besok kemana-mana. Motivasinya apa? Sebetulnya motivasinya itu ini ya, apa namanya, untuk pengembangan ilmu. Karena memang untuk kalau misalnya kita hanya stuck di S2 saja, maka kasihan mahasiswa saya gitu, ilmunya atau pengetahuan sekedar itu saja gitu. Karena memang ketika kuliah itu yang penting itu adalah apa namanya ya, pengalaman di tempat yang baru. Jadi dosen akan menceritakan, oh di sana seperti ini gitu. Contoh misal begini, dosen yang memang kuliah di luar negeri misalnya, itu akan menerapkan apa yang diajarkan dulu di luar negeri, gitu. Dan mahasiswa akan mendapatkan kualitas yang sama. Jadi sebetulnya selain motivasi tuntutan dari kampus, saya juga melihat ingin memberikan pelayanan yang terbaik, ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk mahasiswa saya gitu. Karena saya berpikir mahasiswa saya kasihan gitu. Kasihannya kenapa?
orang tuanya sudah membiayai Heeh. kuliah, nanti kalau misalnya dosennya tidak memberikan yang terbaik, kasihan juga kayak gitu. Makanya sebetulnya sekarang kalau misalnya kita berbicara kampus antara negeri sama swasta itu sebetulnya hampir sama, karena kan ya yang penting akreditasi itu yang penting, karena akreditasi itu mencerminkan kualitas itu. Jadi tren tuntutan juga sebetulnya lebih ke arah sana, lebih ke ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk mahasiswa saya gitu, terutama di Kalimantan Timur. Wow. Keren nih yang jadi mahasiswanya Mister Purwo, tiap hari ketemu sama Mister Purwo. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir dari saya ya. Nanti pertanyaan Oke, terakhir adalah siap-siap. kata-kata motivasi dari Mister. Mister kan sekarang tuh banyak fresh graduate yang masih bingung menentukan targetnya ya kan. Saya juga pernah mengalami, Ya, ya. mungkin banyak di antara teman-teman yang sekarang bergabung dengan Flip atau nanti nonton ulang siaran dari IGTV Flip, banyak dari fresh graduate yang sampai saat ini tuh bingung mau melangkah kemana atau menentukan targetnya itu apa. Nah, ketika kita dalam situasi tersebut, hal apa nih, Sir, menurut Mister yang perlu dilakukan oleh para fresh graduate yang masih bingung ini? Banyak bersosialisasi, itu yang terpenting. Jadi bersosialisasi dengan alumni-alumni yang memang sudah ketemu jalannya. Nah, itu penting itu. Karena ketika apa namanya bingung dalam jurusan kemana, karena kita kadang ini tidak punya pandangan. Jadi harusnya dari pandangan kita mau ke mana. Nah, yang terus kita jangan terlalu mengejar oh saya harus bekerja di sini, jangan. Jadi cari semua potensi, kerja di mana jadikan sebagai batu loncatan. Gitu. Misalnya misal saya kesehatan masyarakat nih, terus saya dapat kerjaan menjadi admin misalnya, tidak masalah. Nah, sambil menjadi admin mungkin di perusahaan atau mungkin admin di koperasi misalnya, sambil cari kerjaan yang lain lagi, yang lebih kita serak kayak gitu, Miss. Oke. Jadi Perbanyak sosialisasi. Karena memang saya juga ngalamin, Sister, kalau kita kurang bersosialisasi itu biasanya informasi yang masuk ke kita juga kurang. Kemudian juga kita ngerasa sendiri gitu loh. Jadi kayak informasi yang jadi kita udah tertekan, bingung mau ngapain, kemudian nggak ada yang diajak untuk berbicara atau sharing, jadi kayak semakin membuat kita terpuruk. Jadi untuk teman-teman fresh graduate yang masih bingung mau kemana, tenang, ada banyak teman-teman kalian yang mengalami itu juga, pasti akan terlewat juga. Mister, ini salah satunya adalah ini, Miss, permintaan. Jadi saya baru ingat, Miss. Jadi salah satunya, kalau saya dulu misalnya langsung ikut les atau mungkin ikut kursus di mana di situ kan banyak teman tuh, minimal kayak gitu. Iya, jadi kayak pikiran tuh selalu terbuka gitu ya, Sir. Pendapat orang tuh selalu betul gitu, sharing sama teman tuh. Ya. Nih, Mister, ini mungkin permintaan terakhir dari live chat ini. Bisa nggak Mister kasih satu kalimat semangat untuk flipper semua di rumah yang mungkin sekarang jadi pemburu beasiswa atau pemburu kerja atau apapun dari Mister Purwo untuk hari ini? Ya, jadi jangan takut untuk salah, tapi takutlah untuk tidak mencoba. Kalau misalnya teman-teman flip yang di luar sana ingin mencoba beasiswa, ketika ada pembukaan beasiswa langsung apply. Jadi dengan misalnya hanya dengan punya skor TOEFL tidak terlalu tinggi, apply aja dulu ya. Yang penting apply dulu aja. Jadi jangan kita menunda-nunda. Kadang kita itu untuk apply-nya itu agak berat biasanya. Benar. Biasanya gitu biasanya. Oke. Berarti teman-teman semuanya, kata Mister Purwo, pesannya jangan takut salah, tapi takutlah ketika kalian tidak mencoba gitu. Mencoba. Oke. Mister Purwo, terima kasih bincang-bincangnya hari ini. Ya, mohon maaf ya dari pihak Flip tadi sempat ada Instagram terhenti dan lain sebagainya. Memang kalau live chat di Pare itu sedikit drama, Sir, karena sinyalnya di sini tuh begitulah hilang-hilangan. Jadi untuk Mister Purwo terima kasih. Semoga proses kuliah PhD-nya berjalan dengan lancar. Nanti insya Allah kalau Mister diberikan kesempatan lagi, kita berbincang-bincang lagi seperti ini. Kita berbagi ilmu. Siap. Oke, terima kasih Mister. Semoga Mister dan keluarga selalu sehat. Jaga kesehatan Mister. Amin. Terima kasih untuk ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live chat selanjutnya. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anyway teman-teman, ini live chatnya nanti akan saya upload di IGTV Flip English School Pare. Jadi teman-teman nanti yang ketinggalan nih sesi-sesi awal ngobrol bareng bersama Mr. Purwo yang amat sangat seru dan edukatif sekali. Jangan lupa cek official Instagram kami di IGTV Section, karena nanti kita akan upload di situ. Dan jangan lupa kalau Jumat minggu depan kita ada free short course for IELTS, Structure for IELTS Skill. Jadi teman-teman yang mau gabung, stay tune terus di Instagram Flip. Saya Disti Adena pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di live chat selanjutnya. Bye, Flippers!